Prinsipnya bahwa preskon kami kemarin, yang pertama ini harus clear dulu bahwa kami menggunakan hak jawab kami. Ya. Yang memulai siapa? Yang memulai adalah pihak dari RO melalui kuasa hukumnya dalam memberikan pernyataan, sehingga kami pada saat hari Minggu kemarin memberikan preskon menjawab semua. Menurut kami sudah kami jawab semua, ya. Tetapi apakah ada yang puas tidak puas, yaitu relatif, ya. Tapi kami bicara semua berdasarkan fakta hukum, ya. Nah, yang mau saya tegaskan pertama, ya, bahwa sekali lagi klien kami dalam hal ini Sarwenda tidak mengeluh hal yang terkait dengan nafkah dan segala macam, tidak, ya. Klien kami masih sanggup, masih bisa membiayai semua anak-anaknya, ya, hidupnya. Jadi bukan kami mengeluh, klien kami tidak mengeluh, ya, tapi klien kami hanya menyampaikan sesuai fakta, ya, bahwa saya ulas ke belakang sedikit bahwa ada kesepakatan bersama sebelum perceraian, ya, yang memiliki kekuatan hukum di hadapan notaris, dan itu isinya sudah kami kupas kemarin, ya, bahwa ada 4 aset tidak bergerak, ya. yang bergeraknya Ada mobil, berapa banyak? kurang lebih ada 9 mobil. 9 mobil, ya, yang tidak bergerak 2-2 dibagi adil, ya. Nah, jadi semua sudah berjalan baik, tetapi beberapa minggu kemarin banyak pernyataan dari RO melalui kuasa hukumnya menyatakan A, B, C, dan kemarin sudah kami jelaskan. Jadi sekali lagi, klien kami tidak mengeluh apapun, klien kami hanya menceritakan apa adanya, ya. Terkait soal anak, disampaikan tadi sama teman-teman media bahwa RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhana lah, yang dicat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong, ya. Kan ibunya yang mengatur posisinya, jadwal. Tapi kalau nggak pernah chat ke ibunya, ya, nggak pernah berusaha datang ke rumah untuk meminta, ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu, itu nggak pernah. Lalu tiba-tiba dibilang dipersulit, sehingga saya bilang, ya, informasi dari lawyernya RO atau dari RO dibilang mempersulit, kan nggak sesuai dengan fakta, ya. Tidak sesuai dengan fakta menurut saya adalah menyesatkan, karena itu disampaikan di publik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahwa masalah ini terjadi sebenarnya ada permintaan yang tidak pas, tidak sesuai dengan perjanjian, ya. Kalau kami dasarnya, Sarwenda dasarnya adalah perjanjian, dan Sarwenda dalam perjanjian itu ada satu yang krusial, yaitu rumah tempat dia tinggal ini situasinya dijaminkan oleh bank dengan hutang yang cukup fantastis. Hutang itu harusnya dibayar oleh RO secara kesepakatan, tetapi dalam negosiasinya klien kami tidak keberatan dibayar berdua, ya. Niat baik klien kami untuk membayar itu ada, jelas, dan sudah kita sampaikan, ya. Tetapi saya nggak tahu apalagi alasannya, tiba-tiba dari pihak mereka tidak mau membayar juga terhadap kewajibannya, ya. Lalu apa yang sudah pernah dibayarkan dulu terhadap cicilan itu, pada saat negosiasi diminta dibayarkan dari pihak klien kami, dikembalikan kepada pihak RO. Ini apalagi gitu, padahal kesepakatan sudah dibuat. Kalau kita sudah bicara soal sebuah kesepakatan, nggak usah lagi bicara soal apa yang ada di belakang itu. Sebelum kesepakatan itu terjadi, nggak usah dibicarakan lagi. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, apa gunanya mereka menandatangani sebuah kesepakatan? Ya kan, itu yang membuat kami harus meluruskan, ya. Jadi sekali lagi, Sarwenda tidak mengeluh, tidak mau dibilang bahwa menagih, tidak, ya. Jadi Sarwenda ini, klien kami ini bekerja keras semua untuk anaknya, dan dia mandiri, dan dia bisa mencari uang sendiri, nggak perlu itu semua. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, dijalankan dong sesuai kesepakatan, ya. Jangan diputar balik A, putar balik B. Bicara soal anak dulu, berikan dulu menurut kuasa hukum RO, berikan dulu haknya supaya ketemu anak. Lu siapa yang melarang untuk ketemu anak? Datang dulu, WA ibunya, ya kan. Ini kan WA-nya langsung ke anak, ya. Tadi teman-teman media nih, ya kan, bilangnya bahwa
RO WA ke anaknya, sebulan kemudian baru dibales. Terus sekarang yang salah siapa? Ya WA lah ke ibunya dong gitu. Ya, ada nggak coba tunjukin WA ke ibunya nggak dibalas? Saya yakin hari ini jam ini di WA ibunya, hari itu juga langsung dibalas sama ibunya. Mau seperti apa, mau ketemu di mana, jadwalnya A, B, itu kan namanya koordinasi. Jadi belum dilakukan koordinasi itu langsung berkoar bahwa dipersulit. Ya kan ngaco gitu. Itu yang kita agak keberatan. Bang, izin dan juga kemarin dari pihaknya Ruben sempat mengatakan bahwa Ruben sempat menghubungin Sarwenda dan kabarnya dibalas oleh Pak Sarwenda sendiri, katanya langsung aja hubungin ke anaknya, makanya Ruben langsung menghubungi Thalia, Bang. Mana WA-nya apa? Kapan itu? Semalam Udah, sih coba sempat ada di tunjuk-tunjuknya juga sih, Bang. Tanggal berapa itu? Sekitar awal tahun ini kalau nggak salah, Bang. Saya rasa nggak update ya, maksudnya dalam arti begini. Gini loh, Ada gini. rangkaian chat yang memang sudah lampau, masih baru dan segala macam. Ini buat kawan-kawan ya. Biar paham juga. Kalau yang namanya mencari anak itu, oh ini nggak bisa dihubungin, datang dong ke rumahnya. Saya mau ketemu anak saya, dipersulit nggak gitu ya kan? Kalau hari ini nggak dibalas, terus baru 6 bulan lagi, WA kan nggak lucu. Harusnya kan besoknya balas lagi, ini gimana gitu, ya kan? Ada asistennya, ada melalui pengacaranya, kan bisa, ya kan? Jadi upaya itu belum melakukan upaya yang cukup, tapi sudah dibilang mempersulit, kan ini kita bingung, ya kan? Jadi saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi tolonglah jangan seperti itu. Bang, tapi sepengetahuan abang, ketika memang Ruben tidak bisa berkomunikasi ataupun memang belum komunikasi sama Sarwenda, apa memang dari Sarwendanya sendiri yang sudah menjaga jarak atau seperti apa? Yang Nih, abang ketahui ya? Yang saya ketahui, saya bisa pastikan ya bahwa Wenda itu malah lebih sering menchat RO sebelum pada saat proses yang perceraian. Lalu dari pihak RO hubungi saya, lawyer saya, itu yang selalu dibilang. Saya ditunjukin chatnya. Jadi sebenarnya yang menolak komunikasi langsung dari awal adalah RO. Itu saya bisa buktikan. Ya, ini kita ada teman-teman dari media kangen nih mau dengar statement dari Bu Wenda. Kita balikin ya. Teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir soalnya saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya, maaf nih saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Ci, mengenai pembagian anak itu sendiri seperti apa sih Ci, yang kabarnya tempat dikatanya ditutup akses olehmu, terus tidak diberikan nafkah, itu seperti apa sih Ci sebetulnya? Udah ya kawan-kawan ya. Sedikit Maaf, saya harus nyari duit dulu. Bebannya banyak ya Ci ya? Oke ya kawan-kawan ya. Yuk, sorry. Oke ya, clear ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu juga yang disampaikan oleh sebenarnya yang dimaksud oleh klien kami, ya. Bang, terakhir dari saya Bang, Ya. mungkin yang tadi disinggung terkait hak dan kewajibannya itu apa aja Bang? Banyak, Bro. Salah Hak dan satunya. kewajiban tuh banyak, Ya, ya. satu aja Bang. Ya, banyak lah. Artinya yang saya sampaikan semua tadi itu masing-masing kewajibannya Ruben, kewajibannya Wenda, haknya Ruben, haknya Wenda itu yang tadi kita bahas semuanya itu masalah hak dan kewajiban semua, ya. Jadi Dari kita Ruben. mohon doanya aja kepada semua pendukung masing-masing lah, ya, fans masing-masing. Udahlah, ya, kita nggak usah perkeruh suasana. Ini menurut saya masih bisa dikomunikasikan, ya, belum suatu hal yang sangat-sangat fatal, ya. Ini hanya miskom aja, dan saya juga berharap saya akan masih bisa komunikasi dengan Bang Minola, ya, dimanapun. Kalau dari kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami secara tim juga memohon maaf kepada rekan-rekan sejawat kami, Bang Minola, ya. Tetapi prinsipnya yang kami sampaikan semua untuk menjaga hak-hak lain kami, ya. Hak dan kewajiban apa sih Bang yang saat Ya, ini masih. belum Ya, tercapai?
Ya, hak dan kewajiban apa yang sampai saat ini Yang tadi belum udah dibahas tercapai? semua itu hak dan kewajiban yang belum tercapai, bro. Jadi ini kita duduk bersama, kita komunikasi lagi supaya hak dan kewajibannya semua bisa tercapai, ya, bisa baik-baik. Ya, yang tadi kita bahas semua itu terkait Berarti dengan hak dan terkait kewajiban. hutang piutang juga atau Ya, semua tadi itu. Ya, oke ya, udah ya.